Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Kimia Farmasi 2, Ibu Apoteker Rina Anugrah S.Pharm MSI. Izin memperkenalkan diri, nama saya Neng Wismayanti dengan NIM 23501911009. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai materi spektrofotometri UV visible. Yang pertama, ada prinsip dasar dari spektrofotometri UV visible, yaitu didasarkan pada pengukuran absorpsi energi cahaya oleh molekul pada daerah ultraviolet atau UV pada panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer dan cahaya tampak atau visible pada panjang gelombang 400 sampai 800 nanometer yang menyebabkan terjadinya transisi elektronik atau eksitasi dari tingkat energi rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi atau tereksitasi. Selanjutnya, senyawa yang dapat dianalisis dengan spektrofotometri UV visible itu ada dua. Yang pertama, senyawa yang memiliki gugus kromofor dan senyawa yang memiliki gugus ausokrom. Kromofor adalah sistem atau gugus atom yang menyebabkan terjadinya absorpsi radiasi pada daerah UV visible akibat transisi Pi ke Pi bintang dengan panjang gelombang di atas 200 nanometer, yaitu ikatan rangkap terkonjugasi. Sedangkan ausokrom adalah sistem atau gugus atom yang menyebabkan terjadinya absorpsi radiasi pada daerah UV visible akibat transisi N ke sigma bintang dan N ke Pi bintang dengan panjang gelombang di atas 200 nanometer, yaitu gugus dengan atom yang memiliki pasangan elektron bebas. Selanjutnya, terdapat jenis-jenis orbital molekul. Yang pertama itu ada orbital sigma, merupakan orbital molekul yang terbentuk, yang simetris terhadap rotasi keliling ikatan. Elektron-elektron yang menempati orbital ini disebut elektron sigma. Ikatan jenuh pada suatu molekul yang tidak mempunyai atom dengan pasangan elektron bebas dibentuk oleh orbital sigma. Contohnya, pada ikatan C dengan C atau C dengan H. Kemudian yang kedua ada orbital pi, merupakan orbital molekul yang terbentuk yang tidak simetris terhadap rotasi keliling ikatan. Elektron-elektron yang menempati orbital ini disebut elektron pi. Ikatan tidak jenuh pada suatu molekul yang tidak mempunyai atom dengan pasangan elektron bebas dibentuk oleh orbital pi. Contohnya pada ikatan rangkap. Yang ketiga itu ada orbital non-ikatan atau N. Jika dalam suatu molekul orbital atom tidak berinteraksi dengan orbital atom lainnya, dengan kata lain, elektron dalam atom tersebut tidak ikut dalam pembentukan ikatan kimia dalam molekul. Elektron-elektron yang menempati orbital ini disebut elektron N. Atom pada molekul dengan pasangan elektron bebas dibentuk oleh orbital N. Contohnya, pasangan elektron bebas pada atom O, S, N, dan Cl. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran panjang gelombang di daerah UV visible. Yang pertama itu ada sistem terkonjugasi. Semakin panjang sistem terkonjugasi, maka perbedaan energi antara keadaan dasar dan keadaan tereksitasi pada transisi Pi ke Pi bintang semakin kecil, sehingga absorpsi terjadi pada panjang gelombang yang lebih besar. Yang kedua, yaitu perpaduan kromofor dan ausokrom. Gugus dengan pasangan elektron bebas seperti OH, ONH2, dan OCH3 dapat berikatan dengan kromofor sehingga menyebabkan pergeseran panjang gelombang yang lebih besar atau batokromik, pergeseran merah, dan peningkatan intensitas atau hiperkromik. Kemudian, yang ketiga itu ada pelarut. Pada transisi Pi ke Pi bintang, pelarut polar akan menyebabkan pergeseran ke panjang gelombang yang lebih besar biasa disebut dengan batok kronik atau pergeseran merah. Sedangkan pada transisi N ke pi bintang, pelarut polar akan menyebabkan pergeseran panjang gelombang ke arah yang lebih kecil. Biasa disebut dengan hipsokromik atau pergeseran biru. Contohnya yaitu pada transisi N ke pi bintang aseton.
Pada pelarut N-heksan, lambda maksimalnya itu 279 nanometer. Pada etanol, lambda maksimalnya itu 272 nanometer. Dan pada air, lambda maksimalnya itu 264,5 nanometer. Kemudian yang terakhir yaitu lingkungan elektronik. Perbedaan lingkungan dalam molekul memengaruhi interaksi orbital. Semakin besar interaksi, ikatan makin kuat dan energi antara orbital ikatan dengan anti-ikatan makin besar. Pada senyawa dengan halogen yang lebih elektronegatif, perbedaan energi orbital meningkat sehingga terjadi pergeseran hypsochromic atau panjang gelombang semakin kecil. Berikut gambar instrumentasi spektrofotometer UV visible. Fungsi yang pertama yaitu dari sumber cahaya polikromatis berfungsi sebagai untuk menghasilkan cahaya dengan berbagai panjang gelombang. Kemudian slit atau pintu masuk berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk agar berkasnya sempit dan terarah. Yang ketiga, pendispersi, prisma atau kisi difraksi berfungsi memisahkan cahaya menjadi spektrum berdasarkan panjang gelombang. Kemudian slit atau pintu keluar memilih satu panjang gelombang tertentu atau monokromatis. Sel sampel itu berfungsi sebagai tempat sampel ditempatkan, di mana cahaya akan melewati sampel dan diserap sebagian. Kemudian detektor berfungsi mendeteksi intensitas cahaya yang keluar dari sampel. Dan yang terakhir ada readout, itu menampilkan hasil pengukuran absorbansi atau transmitansi. Selanjutnya, prinsip dasar analisis senyawa dengan metode spektrofotometri UV visible. Ya, ada dua, ada prinsip analisis kualitatif dan prinsip analisis kuantitatif. Untuk prinsip analisis kualitatif, yang pertama itu untuk senyawa yang diketahui strukturnya. Prinsipnya itu dengan membandingkan bentuk spektrum dan panjang gelombang maksimum atau lambda max sampel dengan larutan pembanding atau pustaka. Sedangkan untuk senyawa yang tidak diketahui strukturnya, prinsipnya yaitu jika senyawa memiliki spektrum UV ketika diukur, dapat dibuat dugaan bahwa senyawa tersebut memiliki gugus kromofor atau ausokrom atau dengan membuat dugaan empiris menggunakan hasil-hasil penelitian atau literatur. Kemudian yang kedua itu ada prinsip analisis kuantitatif. Prinsipnya yaitu dengan membandingkan serapan pada sampel dan serapan pada larutan standar yang konsentrasinya diketahui dengan teknik larutan baku tunggal, one point method atau dengan kurva kalibrasi. Yang terakhir, yaitu kelebihan dan kekurangan dari metode spektrofotometri UV visible. Yang pertama itu kelebihannya, metode sensitif dan akurat, kemudian mudah digunakan. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu hanya dapat mengukur senyawa yang memiliki gugus kromofor dan atau ausokrom. Kemudian cocok untuk sampel dalam keadaan tunggal. Untuk matriks atau campuran itu butuh pemisahan atau dengan teknik khusus. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.